anak-anak, ya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tentunya dari rumah masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semangat pagi, 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 luar biasa. SMK bisa. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah, Ibu perhatikan pada LMS pembelajaran ini semua mengikuti kegiatan pembelajaran matematika bersama saya Ibu Muntafiah dengan penuh semangat. Nah, masihkah kalian ingat pertemuan minggu lalu? Kita telah mempelajari materi berkaitan dengan pola bilangan, yaitu bagaimana caranya menemukan pola bilangan dari suatu barisan bilangan. Nah, apakah kalian ingat apa itu barisan bilangan? Ya, betul sekali. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang membentuk suatu barisan dengan pola-pola tertentu. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran minggu lalu, yaitu kita akan membahas materi salah satu jenis dari barisan bilangan, yaitu barisan aritmatika. Tujuan dari kegiatan pembelajaran pagi hari ini, Ibu harapkan kalian mampu menemukan rumus suku ke N dari suatu barisan aritmatika serta mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan slide berikut ini. Ya, sebelum kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran pagi hari ini, Ibu ingatkan lagi, materi kali ini berkaitan dengan barisan aritmatika, di mana indikator yang akan kita capai adalah menemukan rumus suku ke N pada suatu barisan aritmatika, kemudian menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Untuk mengawalinya, sekarang Ibu tanya, apakah kalian sudah tahu apa itu barisan aritmatika? Nah, supaya lebih jelas, silahkan perhatikan contoh beberapa ilustrasi berikut ini. Di sini dimisalkan ada beberapa kelompok bola yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu barisan bilangan terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, mari kita perhatikan susunannya. Dari suku pertama dengan suku kedua pada barisan tersebut, nya adalah 1. Kemudian dari suku kedua dengan suku ketiga barisan tersebut diperoleh selisihnya juga 1. Kemudian dari suku ketiga dengan suku keempat diperoleh selisihnya juga 1. Yang berikutnya silahkan perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Di sini terdapat beberapa kelompok segitiga yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk barisan bilangan yang terdiri dari 1, 2, 4, dan 8. Kita amati polanya. Dari suku pertama dengan suku kedua, ternyata diperoleh perbandingannya adalah 2. Kemudian dari suku kedua dengan suku ketiga diperoleh perbandingannya 2. Kemudian dari suku ketiga dengan suku keempat diperoleh perbandingannya juga sama, yaitu 2. Silahkan cermati dengan saksama. Untuk ilustrasi pertama dengan ilustrasi kedua perbedaannya terletak pada apa? Ilustrasi pertama, nilai yang sama adalah selisihnya. Sedangkan ilustrasi kedua, nilai yang sama adalah perbandingannya. Untuk lebih jelasnya, silahkan amati contoh barisan bilangan berikut ini. Ada barisan 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Di sini diperoleh selisihnya sama, yaitu 3.
maka contoh tersebut dikategorikan barisan aritmatika. Kemudian untuk contoh kedua terdapat barisan bilangan 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Diperoleh perbandingannya sama yaitu 2, tetapi kita ingat selisihnya berbeda, maka disimpulkan contoh tersebut bukan merupakan barisan aritmatika. Nah, dari beberapa contoh dan ilustrasi dapat disimpulkan definisi barisan aritmatika merupakan barisan bilangan yang mempunyai selisih atau dua suku yang berdekatan nilainya sama. Kegiatan selanjutnya, nanti kalian silahkan mengerjakan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD yang telah Ibu siapkan. LKPD tersebut berisi tentang beberapa permasalahan. Permasalahan pertama yaitu bertemakan Andi anak rajin. Nah, pada tema ini terdapat soal cerita yang disuruh mencari penyelesaiannya. Untuk menentukan alternatif penyelesaian, kamu gunakan barisan bilangan aritmatika. Di mana langkah pertama, silahkan susun soal cerita tersebut menjadi suatu barisan bilangan. Jika sudah, silahkan tuliskan masing-masing suku dengan memisalkan. Contoh, bulan pertama sebagai suku pertama nilainya berapa, bulan kedua sebagai suku kedua nilainya berapa, dan seterusnya sampai dengan bulan ke N atau suku ke N nanti nilainya berapa. Dari hasil permisalan, silahkan tuliskan alternatif penyelesaian dari kasus soal cerita tersebut. Kemudian ada kasus soal yang kedua, juga sama, masih berupa soal cerita yang bertemakan Siti adalah siswi yang gemar menabung. Kasus ini nanti juga termasuk barisan aritmatika, silahkan kalian cari alternatif penyelesaiannya. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian klik link berikut ini yang berisikan LKPD berkaitan dengan barisan aritmatika. Di situ nanti ada pedoman atau petunjuk bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada soal tersebut. Tujuannya supaya kalian mampu menyelesaikan kasus soal cerita yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Nah, dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, kita dapat mengetahui definisi dari barisan aritmatika, yaitu merupakan barisan bilangan dengan selisih atau beda antara dua suku yang berdekatan, nilainya selalu sama. Kesimpulan yang kedua, bentuk umum dari suatu barisan aritmatika dapat dituliskan sebagai U1, U2, U3, sampai dengan UN. Dari sini diperoleh rumus menentukan nilai suku ke N barisan aritmatika dituliskan sebagai UN sama dengan A plus N-1 kali B. Ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berefleksi sejenak. Nanti silahkan kalian tuliskan pada LMS laman belajar interaktif pada kolom chat apa yang telah kalian pelajari pada kegiatan pembelajaran pagi ini. Kemudian silahkan tuliskan hambatan apa yang kalian alami selama mengikuti kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Ya, demikianlah kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu harap kalian tetap bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran meskipun dalam kondisi yang sedikit berbeda. Pesan Ibu, selalu jaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, selalu gunakan masker
bepergian. Yang kedua, selalu cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Yang ketiga, selalu jaga jarak aman minimal 1 meter. Dan jangan lupa tidur cukup, kemudian makan makanan yang bergizi. Salam sehat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.